Masa lalu Dennis. Seperti yang aku katakan pertama kali, nasibku terlalu mengenaskan. Ayahku meninggal saat aku berusia 13 tahun, sedangkan ibuku pergi meninggalkanku untuk bekerja di negeri orang dan bahkan sampai saat ini aku tidak tahu apakah ibuku masih hidup atau tidak. Aku hidup bersama nenekku yang saat itu sudah sangat tua tanpa seorang kakek. Keseharianku selain sekolah adalah membantu tugas nenek mengambil air dan mencari bambu sebagai bahan bakar untuk memasak. Saat menginjak usia 17 tahun tepat 1 tahun sebelum aku lulus sekolah menengah, aku dikagetkan dengan bendera kuning yang tertancap di depan rumahku. Dari jauh aku sudah tahu bahwa nenekku meninggal. Aku berlari secepat mungkin, bahkan aku yakin pelari profesional pun akan kalah dengan kencangnya lariku saat itu. Aku menangis tanpa henti ketika nenekku ditutupi oleh kain kafan. Bahkan aku tidak sadarkan diri saat melihat nenekku masuk ke tempat peristirahatan terakhirnya. Bahkan yang lebih menyakitkan, ibuku tidak bisa hadir di saat nenek menghembuskan nafas terakhir. Sejak saat itu, aku semakin tidak peduli terhadap ibuku sendiri. Namun aku sadar bagaimanapun dia tetaplah ibuku yang melahirkanku ke dunia yang kejam ini. Sejak saat itu, aku hidup sendiri. Bahkan aku jarang pulang karena mencari pekerjaan setelah sepulang sekolah. Berapapun pendapatannya, aku menyimpan 50-50 saat itu. Sebagian untuk bertahan hidup, sebagian lagi untuk kutabung jika suatu saat aku pergi merantau ke kota. Beruntungnya aku mempunyai tetangga yang peduli padaku saat itu. Selalu ada makanan dari setiap orang. Mereka memberiku makanan bergiliran. Aku tidur dimanapun aku mau, di rumah siapapun, karena beberapa tetanggaku pintunya selalu terbuka lebar untukku. Karena listrik di rumahku sudah dipadamkan oleh PLN. Aku pikir semakin malang mentalku semakin kuat. Sampai pada akhirnya aku lulus dengan nilai rata-rata. Mereka yang merayakan kelulusan dengan orang tua masing-masing terlihat sangat bahagia. Tertawa lepas pelukan hangat dari kedua orang tuanya. Aku yakin mereka sudah menyiapkan hadiah sepulang dari kelulusan ini. Sedangkan aku lebih memilih untuk pergi ke tepi sungai. Hanya dengan melihat sungai saja rasanya semua beban pikiran dan kesedihan ikut hanyut bersama air. Namun hanya air yang tak pernah kembali, tapi tidak dengan penderitaanku. Pasar sudah menjadi tempat bermain bagiku. Selain aku mendapatkan banyak kenalan, di sanalah sumber uang di mana uang berputar sangat cepat. Bahkan setelah lulus pun aku tidak melamar pekerjaan kemanapun. Bukan berarti aku tidak berani ataupun tidak bisa. Sistem yang menjijikan lainnya adalah sebelum aku diterima kerja, harus ada uang supaya aku bisa diterima kerja. Bagiku hanya orang bodoh saja yang mau menerima pekerjaan dengan modal uang dan demi mendapatkan kerja di tempat orang. Mereka rela mengeluarkan uang demi hidup di atas telunjuk orang lain. Fitri, aku pertama melihatnya ketika aku mengantar barang ke warung yang dekat dengan rumah Fitri. Bahkan teras rumah Fitri adalah tempatku beristirahat. Senyuman Fitri mampu menghilangkan rasa lelahku. Bahkan suplai tenaga terbaik adalah ketika Fitri memberiku satu gelas minum. Hanya air putih saja sudah bisa merefresh semua tenagaku. Minumlah, kelihatannya haus setelah beberapa kali bolak-balik. Itulah kata-kata pertama yang keluar dari mulut Fitri. Terima kasih. Oh ya, siapa namanya kalau boleh tahu? Jawabku saat itu. Silahkan orang yang bertanya terlebih dahulu yang harus memperkenalkan dirinya, jawab Fitri dengan penuh lemah lembut. Oh iya, nama saya Dennis, jawabku. Fitri, salam kenal. Jawabnya singkat dengan senyuman manisnya. Semakin semangat aku mengantarkan barang ke warung dekat rumah Fitri, semakin sering aku melihat Fitri. Bahkan saat itu, Fitri selalu menghiburku dengan mengajakku mengobrol dan tertawa bersama. Fitri yang selalu bersedia mendengarkan semua keluh kesahku. Fitri yang selalu memberiku semangat untuk tetap berharap dan selalu yakin pada diri sendiri. Fitri yang selalu membuatku lebih percaya diri. Dan hanya Fitri yang menjadi satu-satunya wanita yang aku inginkan untuk selalu berada di sisiku. Nyaman adalah hal paling berbahaya ketika dua insan sudah saling mengenal satu sama lain. Aku telah nyaman saat berada di sisi Fitri. Sejak saat itu, jika Fitri pergi ke pasar, dia akan ikut denganku. Dan pulangnya aku selalu meminjam motor majikanku untuk mengantarkan Fitri pulang. Aku ingin benar-benar bersama Fitri selamanya. Sampai suatu saat aku memberanikan diri untuk berbicara lebih serius kepada Fitri. Sore itu aku memberanikan diri menemui Fitri di teras rumahnya.
Aku memberanikan diri berbicara kepadanya. Empat mata yang saling bertatapan sangat serius. Dua bibir berbeda. Satu bibir dengan senyuman yang indah dan satu lagi adalah bibir dari seorang lelaki yang akan mengikrarkan janjinya kepada seorang wanita yang ada di hadapannya. Maukah kamu menungguku untuk bisa menikahimu, memilikumu selamanya dan seutuhnya? Tanyaku kepada Fitri dengan penuh harap dan penuh ketakutan akan tolakan dari Fitri. Fitri hanya tersenyum tanpa memberikan gestur, bahkan bibirnya masih tersenyum. Maukah kamu menjadi satu-satunya wanita yang aku perjuangkan? Menjadi satu-satunya wanita yang akan memiliki, mengasuh dan mendidik anakku? Menjadi satu-satunya wanita yang menyelamatku dari neraka yang bernama dunia? Tanyaku lagi kepada Fitri. Fitri hanya memberikan gestur mengangguk. Namun aku tidak puas dengan hanya gerakan kepala saja. Aku ingin mendengar kata mau dari bibirnya. Maukah? 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 Cepat katakan Fitri. Apapun jawabannya aku siap menerimanya. Tanyaku bersikeras ingin mendengar dari mulut Fitri langsung. Walaupun aku berkata bersiap dengan apa yang akan dikatakan Fitri, aku hanya mendengar kata mau dari mulutnya. Ya, tapi mulai saat ini kamu harus lebih serius dengan kehidupanmu yang akan datang. Lebih bertanggung jawab karena suatu hari kamu akan menjadi ayah dari anak kita. Bekerja keras supaya kita cepat mengikat dengan kata pernikahan. Dan bekerja lebih keras karena suatu hari nanti kamu bukan hanya membahagiakanku tetapi membahagiakan masa depan kita, yaitu anak kita. Jawab Fitri. Nyatanya bukan hanya kata mau yang aku dengar dari Fitri, tetapi kata-kata yang penuh harapan dan impian. Kata-kata yang mampu menyerahkan seluruh hidupku kepadanya. Membuatku meneteskan air mata yang tak terbendung. Aku ingin berteriak sekencang mungkin seolah-olah dunia terasa milikku saja. Fitri bagaikan cahaya yang menyinari gelapnya kehidupanku. Bagaikan superhero yang menyelamatkanku tanpa tindakan. Lebih hebatnya lagi, dia menyelamatkanku hanya dengan sebuah jawaban. Kupeluk Fitri dengan sangat erat. Kukira Fitri akan menolak, namun dia membalas pelukanku dengan memelukku kembali. Aku benar-benar menangis bagaikan anak kecil yang menangis di pelukan ibunya. Aku ingin sekali mencium keningnya, namun akan kulakukan itu di hari pernikahanku dengan Fitri. Hari itu menjadi hari yang paling bersejarah buatku. Aku berjanji kepada diri sendiri bahwa aku tidak akan menikahi wanita selain Fitri. Bagaimanapun juga, cara apapun juga aku harus menikahi Fitri, wanita yang telah benar-benar menyelamatkanku. Satu-satunya wanita yang akan menjadi pendamping hidupku selamanya. Aku menabung lebih rajin, bahkan bekerja siang malam. Aku memperpendek waktu istirahatku. Namun setelah melihat tabunganku, rasanya untuk menikahi Fitri harus memakan waktu begitu lama. Tabunganku saat itu cukup untuk membawaku pergi ke negeri orang, mencari uang lebih banyak supaya lebih cepat menikahi Fitri. Aku memberanikan diri pergi ke Jepang, dengan Fitri mendukungku karena untuk masa depanku dan Fitri. Bahkan di negeri orang, sepertinya hanya aku yang bekerja lebih keras. Ribuan wanita yang ada di depan mata kalah oleh satu wanita yang ada di dalam hati. Wanita di Jepang luar biasa cantiknya. Dengan ciri khas rambut gaya pontailnya mampu membuat lelaki jatuh hati hanya pada pandangan pertama. Tapi itu bukan cinta namanya. Itu hanya sekedar nafsu. Sudah menginjak 1 tahun, aku hanya mengabari Fitri seminggu sekali lewat email. Fitri, tunggu aku. Rasanya aku semakin dekat untuk bisa menikahimu. Begitulah isi email yang selalu aku kirimkan kepada Fitri. Sampai suatu saat setelah Fitri lama tidak membalas emailku. Fitri membalas emailku dengan kata-kata yang paling pahit yang tidak bisa aku telan. Dennis, maafkan aku. Aku harus menikah dengan rendi pilihan orang tuaku. Semoga kamu mendapatkan pasangan yang lebih baik dariku. Semoga kamu baik-baik saja dan tidak kekurangan apapun. Aku berharap kamu hidup semangat seperti biasanya. Percayalah, aku bukan wanita baik-baik untukmu. Isi balasan Fitri membuatku mati rasa. Segala hal bentuk semangat dan motivasi yang masuk ke dalam diriku berubah menjadi kebencian. Aku benar-benar frustasi saat itu. Rasa sakit yang tak tertahankan. Cinta yang berubah menjadi kebencian. Malam yang sunyi hanya membuatku semakin sedih. Aku membayangkan Fitri yang sedang melakukan malam pertama dengan suami yang seharusnya itu aku.
membuatku semakin frustasi. Aku memukul-mukul kepalaku. Aku benar-benar tidak bisa menerima kenyataan saat itu. Dini hari itu aku pergi keluar untuk mendinginkan isi kepalaku. Masalah seberat apapun itu, aku tidak pernah lari ke minuman keras, narkoba, bahkan rokok pun aku tidak menyentuhnya. Namun sayangnya aku melampiaskan kepada wanita-wanita malam. Sejak kejadian itu, selama di Jepang aku sudah tidur dengan beberapa wanita hanya untuk kepuasanku dan untuk bisa melupakan Fitri secepatnya. Fitri yang menjadi satu-satunya cahaya bagiku, Fitri yang memberikanku harapan begitu tinggi, menjadikanku pribadi yang lebih baik, namun Fitri juga yang membuatku terjun ke dunia yang lebih gelap dari sebelumnya. Fitri yang mampu memutar 180 derajat kebahagiaan menjadi kesedihan. Sungguh kemalangan yang luar biasa dari seorang lelaki yang hidup sebatang kara.